Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrianti dengan NIM 22033019 dari Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan guru terfavorit SMA saya, yaitu SMA Negeri 1 Bandung Hampu, dengan guru Ibu Susi. Mungkin untuk perkenalan dirinya, saya kembalikan kepada Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Susi, itu nama Susir Anasari, itu mengajar di bagian bidang fisika di SMA Negeri 1. Oke, Bi, dilanjutkan kepada Ibu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Gini, Bu, kan tujuan Febri wawancara Ibu nih memenuhi mata kuliah psikologi pendidikan. Di sini Febri mau bertanya nih, Bu, bagaimana definisi dan mengkaji pertumbuhan dan perkembangan dari peserta didik? Oke, cara mengkaji untuk perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, kita sebagai pendidik itu harus tahu bagaimana apa sih itu tujuan sebenarnya dari perkembangan gitu kan. Kemudian perkembangan dan tujuan dari peserta didik dalam belajar itu apa gitu. Nah, di sini kalau untuk perkembangan dan dalam pembelajaran peserta didik itu kita harus tahu dulu gitu kan. Ini bagaimana peserta didik itu berkembang dalam pembelajarannya itu disesuaikan dengan strategi pembelajaran. Nah, kemudian itu ada namanya tujuan dari pembelajaran. Peserta didik akan dibilang itu berkembang ya. Itu sebelum kita masuk ke definisi yang lebih lanjut gitu kan, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan itu dapat kita amati itu secara indera gitu. Sedangkan perkembangan itu sendiri itu berlangsung di dalam diri individu peserta didik itu sendiri. Sebagai pendidik pandai memperhatikan gitu kan bagaimana perkembangan dan pertumbuhan peserta didik itu dalam pembelajaran. Seperti itu. Dan kalau pertumbuhan dan perkembangan ini berkaitan erat dengan strategi pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya di dalam pembelajaran itu sendiri. Gitu. Nah, baik, Bu. Kan dari pernyataan Ibu tadi itu kan kita harus tahu apa itu sih tujuan dari kita mengajar gitu. Untuk selanjutnya mungkin Febri mau tahu nih, Bu, apa sih peran seorang guru itu, Bu, dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan dan perkembangan dari seorang peserta didik tersebut? Oke, itu sebagai seorang pendidik ya atau sebagai seorang guru, kita tuh berkecimpung itu di dalam namanya wawasan pembelajaran peserta didik dan di dalam lingkungan sekolah gitu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru atau sebagai pendidik mengetahui kalau peserta didik kita ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kriteria dari tujuan dan strategi pembelajaran itu sendiri gitu. Nah, biasanya kalau kita sebagai pendidik ya, kita tuh harus mengetahui bagaimana karakteristik siswa itu sendiri dulu. Kemudian kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan, peranan guru itu adalah untuk memberikan bantuan, kemudian dorongan, kemudian pengawasan dan pembinaan di dalam pembelajaran. Itu sih sebenarnya peran pentingnya guru dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Bu, kan dari peran yang harus guru lakukan tuh pasti adanya kayak kendala gitu kan, Bu. Apakah seorang guru tuh memiliki kendala yang sering dihadapi dalam proses belajar dan mengajar, Bu? Apa aja gitu kendalanya gitu? Mungkin sampai, Bu. Oke. Nah, tujuan dari dilakukannya itu tujuan dilakukannya
sekolah itu selama 12 tahun, selama 9 tahun itu untuk membentuk generasi yang mana nantinya itu generasi itu akan memajukan masa depan bangsa, kan itu. Nah, kendala-kendala yang terjadi di dalam lingkungan sekolah ya itu baik itu dari peserta didik atau dari guru itu sendiri. Nah, biasanya itu dari peserta didik. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkungan sekolah, terutama itu pada peserta didik. Mungkin kita ambil nih contohnya di dalam pembelajaran, ada peserta didik itu yang pertama itu kurangnya motivasi untuk belajar. Yang kedua, menyerap ilmu pembelajaran ya atau pembelajaran yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik itu sendiri. Nah, di era digitalisasi ini kita sudah mengetahui ya bagaimana itu peran penting pendidik dalam mengawasi kemudian memberikan pembinaan terhadap peserta didik ini sendiri agar ya mutu pembelajaran itu tercapai dengan target dan strategi yang kita ajarkan gitu. Nah, itu kalau untuk berbicara tentang permasalahan di dalam pembelajaran, itu contohnya kurangnya motivasi belajar peserta didik, kemudian peserta didik itu sulit untuk menyerap pembelajaran yang diberikan guru, dan mungkin itu tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab apa sih itu penyebab faktor peserta didik seperti itu kayak gitu. Oke, Bu. Kalau adanya kendala pasti adanya solusi. Nah, Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi kendala kendala tersebut di saat peserta didik itu mengalami kendala tadi? Nah, oke. Di setiapnya ada kendala, otomatis kita sebagai pendidik, ya apalagi di era globalisasi dan digitalisasi ini, harus sekreatif mungkin ya, harus bisa menciptakan itu yang namanya media pembelajaran atau model pembelajaran yang bervariasi. Nah, contohnya gini, apalagi sekarang itu namanya ada kurikulum merdeka, yang mana peserta didik harus lebih peran aktif dalam pembelajaran gitu kan. Nah, kita sebagai seorang pendidik juga tidak boleh lepas tangan gitu aja gitu. Oh, ini kan kurikulum merdeka yang mengharuskan peserta didik harus aktif di depan guru gitu kan. Nah, sebagai pendidik itu tuh harus menciptakan situasi pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menarik gitu. Contohnya melakukan model pembelajaran yang beragam. Contohnya model pembelajaran baik itu dalam model pembelajaran pertanyaan atau dalam bentuk games gitu kan, atau media pembelajaran yang menggunakan alat-alat digital, contohnya itu media pembelajaran online ataupun offline gitu. Jadi harus menggunakan media pembelajaran atau model pembelajaran yang bervariasi gitu. Oke, Bu. Kan setiap peserta didik itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Nah, Bu, pasti peserta didik itu memiliki kesulitan dalam belajar. Nah, yang mau Febri tanya tuh bagaimana cara Ibu memotivasi peserta didik yang kesulitan dalam belajar? Nah, cara untuk memotivasi peserta didik dalam melakukan pembelajaran itu gampang. Yang pertama kita harus memberikan pendekatan dulu kepada murid ya. Kemudian yang kedua kita harus tahu ini gaya belajar murid ini seperti apa gitu kan. Setiap murid itu otomatis berbeda-beda cara gaya belajarnya. Nah, gaya belajar itu ada tiga. Yang pertama itu ada visual, kemudian ada itu auditory sama kinestetik. Kalau visual ini nih mereka tuh langsung melihat oleh mata. Misalnya guru itu menerangkan gitu kan atau memberikan materi itu yang berkaitan dengan bagan atau gambar atau misalnya video gitu. Nah, jadi peserta didik ada sebagian peserta didik itu yang langsung ngerti, oh jadi ini pembelajarannya contohnya itu tentang pesawat sederhana gitu kan. Berarti si peserta didik ini akan lebih mengerti apabila adanya gambar gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya gaya belajar auditory. Kalau auditory itu dengan cara mendengarkan gitu. Contohnya diputarkan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu biasanya ada namanya storytelling. Nah, itu tuh akan lebih mudah ya peserta didik akan menangkap pembelajaran apabila adanya audio atau suara yang ikut gitu di dalam pembelajaran. Nah, kemudian itu yang ketiga, gaya belajar peserta didik ada namanya kinestetik. Kalau kinestetik itu kita
sebagai seorang sains gitu kan, pembelajaran akan lebih seru apabila itu langsung dipraktikumkan. Nah, begitu juga dengan peserta didik. Langsung dipraktikan, teori langsung dipraktikan ke dalam lapangan, atau langsung ada contohnya lah gitu di depan mata mereka. Nah, kayak gitu caranya. Ibu, berarti kayak dapat kita ambil kayak peserta didik itu kan memiliki sistem metode yang dapat diserapnya itu berbeda-beda. Mungkin itu yang perlu kita Ya, pahami ya Bu dari peserta didik. Untuk selanjutnya mungkin ya. ini Bu, bagaimana upaya pendidik dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik dalam proses belajar, Bu? Nah, yang pertama, yang tadi Ibu sampaikan kan, kita harus mengetahui dulu gaya belajar dari peserta didik ini sendiri. Nah, kalau ketika kita sudah mengetahui gaya belajar dari peserta didik ini, masing-masing peserta didik ini, kita harus lebih bisa melakukan pendekatan. Contohnya peserta didik A gitu kan, dia gaya belajarnya adalah visual, berarti sewaktu kita melakukan pembelajaran gitu kan, kita harus mencakupkan seluruh ketiga bagian gaya belajar tadi, yang visual, auditori, sama kinestetik tadi gitu. Jadi otomatis ada cakupan-cakupan yang akan tercapai oleh peserta didik yang auditori ataupun yang visual atau yang kinestetik gitu. Jadi kita harus melakukan pendekatan terhadap gaya belajar yang udah kita ketahui dari peserta didik itu. Oke, Bu. Jadi kalau misalnya Bu, eh, seorang peserta didik ini mengalami kejenuhan dalam belajar. Jadi bagaimana sih Bu upaya dalam mengatasi dan mencegah kejenuhan dalam belajar tersebut? Nah, oke. Okay. Ini sudah lumrah kita ketahui ya, kita amati itu di dalam pembelajaran. Banyaknya peserta didik itu yang jenuh dalam pembelajaran, contohnya misalnya pembelajaran yang banyak menerangkan atau tidak adanya gambar gitu kan, otomatis peserta didik itu akan jenuh gitu. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus bisa, ya itu yang Ibu bilang tadi di awal, kita sebagai pendidik harus kreatif, inovatif, dan harus menarik gitu. Nah, jikalau terjadi permasalahan apabila peserta didik ini sudah merasakan bosan gitu dalam belajar, kita harus ambil langkah sigap nih. Contohnya kita kasih itu ada namanya ice breaking. Nah, ice breaking ini juga akan mengembalikan motivasi pembelajaran peserta didik itu ke semula gitu. Contohnya dari malas kita berikan itu ice breaking yang berkaitan dengan materi, atau itu yang kedua adalah evaluasi pembelajaran dengan cara permainan atau games gitu, melakukan ice breaking dan evaluasi pembelajaran dengan metode game. Oke, Bu. Jadi untuk selanjutnya ini Febri mau nanya nih, Bu. Mungkin ini terkait peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana sih, Bu, Ibu sebagai pendidik dalam menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus, Bu? Oke, di dalam satuan pendidikan, untuk bagi siswa yang berkebutuhan khusus biasanya itu diberikan sebuah itu yang namanya pamong gitu, atau guru tersendiri untuk mengatasi peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut. Atau misalnya peserta didik ini contohnya di suatu sekolah gitu kan, sekolah itu merupakan sekolah formal gitu, bukan sekolah untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, tetapi oleh orang tua peserta didik ini dia mau anaknya itu dimasukkan sekolah itu gitu, bukan ke sekolah yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi sekolah mengambil tindakan bahwasannya siswa yang berkebutuhan khusus itu harus ada satu guru, namanya guru pendamping atau guru pamong gitu, yang bisa menghandle siswa tersebut, kemudian bisa mengawasi, kemudian bisa melakukan apa tuh namanya, pembicaraan secara face to face, atau melakukan itu namanya adanya pembelajaran tersendiri yang dikhususkan untuk peserta didik tersebut. Oke, Bu. Jadi kita tuh harus mm, memberikan guru Ah, penambah gitu ya, guru Bu. pendamping, Guru guru pendamping untuk siswa atau peserta didik yang berkebutuhan khusus.
Oke Bu, mungkin ini nggak terkait mungkin tapi bisa menyambung pertanyaan yang sebelumnya Bu. Bagaimana cara Ya. bagaimana cara menghadapi peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda Bu? Kadang kan peserta didik ini memiliki karakter yang berbeda-beda gitu kan Bu. Mungkin dari Febri nih Bu, kayak ngelihat peserta ini kayak kalau kayak mendengar tuh dia nggak kali gitu kayak mungkin mungkin itu sih pertanyaan Febri Bu. Nah, oke. Sebelumnya di atas juga Ibu sudah membahas sedikit yaitu tentang gaya belajar dari peserta didik itu gitu. Nah, gaya belajar dari peserta didik itu otomatis masing-masing peserta didik gaya belajarnya berbeda-beda. Itu pasti. Tidak ada satu peserta didik dan peserta didik lain yang gaya belajarnya itu sama gitu. Mungkin ada itu beberapa contohnya di dalam kelas itu ada 30 peserta didik atau siswa gitu kan. Yang mana 10 orang itu gaya belajarnya contohnya auditory, kemudian yang 10 lagi itu contohnya kinestetik dan 10 lagi itu contohnya visual gitu kan. Jadi otomatis di satu kelas itu ada beberapa gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, disitulah kunci dari pendidik ini melakukan itu yang namanya pendekatan terhadap gaya belajar peserta didik. Yang mana kita ketahui kalau gaya belajar dari peserta didik itu kan ada 3 tadi, ada visual, itu ada auditory sama kinestetik. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus tahu dulu nih yang mana sih peserta didik yang visual gitu, peserta didik yang auditory, peserta didik yang kinestetik gitu. Nah, kalau kita sudah menemui gaya belajar dari masing-masing peserta didik, kita akan mudah masuk itu dalam melakukan pendalaman terhadap gaya belajarnya tersebut gitu. Contohnya si A dia memiliki gaya pembelajaran visual. Nah, sedangkan kita pendidik ya atau guru memberikan pembelajaran itu modelnya adalah auditory gitu. Jadi kan otomatis berbanding terbalik dengan gaya belajar si A tersebut gitu. Nah, itulah bagaimana guru ya diharuskan untuk mengetahui gaya belajar dari peserta itu sendiri sebelum melakukan kepembelajaran selanjutnya. Jadi harus tahu dulu gaya belajar tadi ini apa gitu. Baru kita melakukan pendekatan yang dalam terhadap gaya belajarnya. Oke Bu. Yang dapat Febri tangkap tadi itu kan ada 3 gaya belajar yang Ibu paparkan yaitu adanya visual, auditory, dan kinestetik. Detik. Dari Ya. tiga gaya belajar tersebut, gaya belajar apa yang Ibu terapkan atau yang Ibu kerjakan di sekarang ini, Bu? Nah, itu yang seperti Ibu katakan tadi, peserta didik kan beda-beda tuh gaya belajarnya kan gitu. Nah, misalnya ada nanti materi pembelajaran itu terkhususkan misalnya auditory aja gitu. Atau yang kinestetik aja yang melakukan percobaan gitu. Nah, contohnya kita ambil nanti itu di dalam materi pembelajaran, contohnya di pesawat sederhana. Pesawat sederhana kita bisa menggunakan itu visual dan kinestetik gitu kan. Bisa jadi itu tergantung guru ya. Nah, kadang ada guru yang menggabungkan 3 gaya belajar dalam satu pembelajaran. Ada juga guru yang memberikan itu pembelajaran hanya untuk 2 gaya belajar, baik itu visual atau auditory atau kinestetik gitu. Nah, jadi untuk ibu itu tergantung materi gitu ya. Kalau misalnya materinya dibutuhkan untuk yang banyak kinestetik, berarti ibu mengkolaborasi sama tahu. Misalnya materinya, iya mungkin cukup dengan memperlihatkan gambar gitu kan. Berarti ibu harus mengambil itu langkah gaya belajarnya adalah visual. Ibu, mungkin dari 10 pertanyaan Febri tadi, mungkin yang dapat Febri tangkap mungkin ini kali ya, Bu. Eh, yang pertama yaitu pentingnya memvariasikan atau memvariasikan dalam metode pembelajaran. Yang mana adanya gaya belajar, ada kayak kita melakukan gaya belajar yang berbeda-beda atau memvariasikan dari si peserta didik tersendiri. Yang kedua yaitu adanya keterlibatan aktif dari peserta didik dengan pendidik. Yang selanjutnya itu adanya memahami gaya belajar individu.
dan adanya pergantian pendekatan dan pembawaan materi. Mungkin dari 10 pertanyaan Febri tadi mungkin sudah terjawab dari pertanyaan Febri ya, Bu. Mungkin ada nih satu lagi nih, Bu. Febri kayak mau Ya. minta pesan untuk para pendidik apa nih, Bu? Kan Febri pendidik nih gitu. Ya. Apa sih pesan dari Ibu untuk para pendidik gitu? Nah, oke. Kita sebagai generasi muda ya itu khususnya para pembina-pembina atau pencetus bangsa lah tibanya gitu ya. Apalagi kita dinotablisasikan itu sebagai pendidik gitu. Nah, kalau pendidik itu otomatis itu akan ditiru, diguru dan akan di apa ya? Apapun sikap dan sifat itu otomatis akan ditiru sama peserta didik gitu. Nah, pesan ibu kepada pendidik yang ada baik itu untuk Febri atau untuk ibu sendiri gitu ya kan, jadilah pendidik itu yang menghobikan untuk menghobikan untuk belajar gitu. Kita sebagai pendidik itu tuh otomatis harus aus akan ilmu gitu kan. Oh, mentang-mentang kita pendidik, kita udah aja lah belajarnya sampai sini kan kita udah pendidikan kan kayak gitu. Jadi kita itu sebagai pendidik kita harus haus akan ilmu. Nah, yang kedua, jadilah pendidik yang kreatif, inovatif, kemudian eh, menarik gitu. Menarik di sini maksudnya dari cara mengajarnya gitu, dari tutur bahasanya dan dari sikapnya gitu. Nah, yang ketiga itu teruslah apa tuh namanya teruslah menggali dan teruslah belajar bagaimana kita cara untuk mendekati siswa itu semaksimal mungkin gitu. Terkadang itu ada pendidik yang merasa oh ini kayaknya peserta didiknya nggak bisa deh dibina gitu. Jadi udah biarin aja kita lepas tangan aja. Oh, tidak seperti itu gitu kan. Kita simbolnya kan itu pendidik, otomatis kita harus bisa mendidik dan membimbing, mengayomi serta itu melakukan pembinaan dan dorongan terhadap peserta didik itu sendiri. Itu sih pesan ibu kepada pendidik, baik itu untuk Febri atau ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin sekian wawancara Febri kepada Ibu. Mungkin ada salah kata atau salah penyampaian Febri. Mohon maaf, Bu. Terima kasih sebelumnya sudah mengganggu waktu Ibu, waktu istirahat Ibu dalam Ya, mengajar. Febri. Mungkin sekian Nggak dari Febri. apa-apa, Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.